Sore menjelang malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam persekutuan kita dengan Kristus Yesus saat ini. Hari ini kita satu dalam iman lewat persekutuan ibadah, persekutuan perempuan gereja Raja Mamasa Jemaat Muria, Sabtu 25 Juli 2020. Dan yang menjadi keluarga penghimpun adalah saudara-saudara kita, yaitu yang pertama, Nyonya Rina Besua dan Ibu Paulus Tampang. Yang kedua, Nyonya Alfius Allo, Nyonya Abia, dan Nyonya Yeduma. Karena itu saudara-saudara, kita satu dalam persekutuan dengan iman, dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita membuka Kidung Jemaat 288, kita memuliakan Tuhan. Inilah rumah kami, rumah damai yang senang. Kita nyanyikan bersama-sama. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini terjadi dalam kasih dan kehendak Allah. Turunlah anugerah salam damai sejahtera dari Allah kepada jemaat yang bersekutu hari ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Kekasih-kekasih Kristus, mari kembali kita nyatakan hormat dan pujian kita kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita membuka pelengkap Kidung Jemaat 282. Kita nyanyikan bersama, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu bergantung. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami di surga, hari ini firman-Mu sudah siap untuk kami dan baca dan renungkan dalam ibadah persekutuan perempuan hari ini. Berkati kami semua, persekutuan perempuan yang bersekutu, jemaat-Mu, bahkan keluarga-keluarga penghimpun, sehingga kami satu hati, hidup, bertumbuh, berakar, berbuah dalam firman-Mu. Terima kasih ya Allah, dan berfirmanlah bagi kami semua. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, bahagian firman Tuhan yang saya siapkan menjadi bacaan dan perenungan kita hari ini dari 2 Korintus pasal 12 di ayatnya yang ke-10. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10, saya bacakan untuk jemaat sekalian, berbunyi sebagai berikut di ayat 10, 2 Korintus pasal 12. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan,
dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita bersama-sama akan merenungkan bahagian firman Tuhan ini. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu kata Rasul Paulus. Kita akan refleksikan dengan sebuah cerita. Dikisahkan, katanya ini di India sana, seorang yang bekerja sebagai pengangkut air. Setiap hari orang tersebut mengangkut air dengan cara memikulnya di atas bahunya. Ada 2 buah ember, satu di depan, satu di belakang. Setiap saat ia mengerjakan mengangkut air tersebut untuk majikannya, untuk mengisi bak majikannya. Jarak rumah majikan si pengangkut air itu dengan sumber air tempat ia mengambil cukup lumayan jauh. 2 ember yang digunakan oleh pengangkut air tersebut, satu ember yang bagus, yang baik, yang utuh, dan satunya lagi ternyata bocor, ember bocor. Sehingga ketika si pengangkut air mengangkut air untuk sampai tiba di rumah majikannya, ember yang utuh, ember yang bagus tersebut tetap penuh air sampai di rumah majikan. Sedangkan untuk ember yang bocor, setelah tiba di rumah majikan, karena di perjalanan namanya juga bocor, tumpahlah sebagian. Sehingga ketika sampai di rumah majikan, tinggallah setengah ember yang terisi. Hal ini pun selalu dilalui. Sehingga cerita ini kemudian mengisahkan bahwa ember bocor ini selalu diejek oleh ember yang tidak bocor atau ember yang utuh. Ember utuh selalu mengolok-olok ember bocor. Dia mengatakan, kamu ini tidak berguna karena air yang kau bawa selalu tumpah di jalanan dan hanya sedikit yang sampai di rumah majikan. Ember yang utuh yang bagus tersebut berbangga diri mengolok-olok ember bocor. Ember bocor selalu ada dalam rasa kehidupan yang kurang percaya diri. Sehingga setelah 2 tahun ia dipakai oleh sang pengangkut air. 2 tahun kemudian ia berkata kepada sang pengangkut air. Ember bocor itu berkata kepada sang pengangkut air, wahai sang pengangkut air, aku malu. Aku tidak berguna. Tubuh saya tidak utuh, saya punya banyak kekurangan. Sang pengangkut air berkata kepada ember bocor, apa gerangan yang membuat engkau berkata seperti itu? Tidak berguna, tidak layak. Lalu si ember bocor berkata, wahai sang pengangkut air, engkau tahu sendiri, temanku ember yang utuh selalu penuh airnya sampai di tempat tujuan di rumah majikan. Sedangkan aku, untuk sampai di rumah majikan, bisa tinggal setengahnya saja air yang ada dalam tubuhku ini, di dalam ember ini. Lalu dengan senyum,
sang pengangkut air kembali membawa ember bocor tersebut dan memperlihatkan sepanjang jalan yang mereka lalui selama mereka mengangkut air. Jadi mereka kembali lagi setiap perjalanan yang mereka tempuh, sepanjang perjalanan yang mereka selalu tempuh ketika mengangkat air. Dan si pengangkut air katakan, perhatikan ember bocor. Apa yang kau lihat? Ember bocor mengatakan, sepanjang jalan tempat kita berjalan mengangkut air sampai di rumah majikan dan dari rumah majikan sampai kembali ke tempat mengambil air, ada begitu banyak bunga-bunga yang indah yang tumbuh di tepi jalan. Lalu sang pengangkut air mengatakan, tahukah engkau ember bocor, mengapa bunga-bunga yang indah itu bisa tumbuh? Ember bocor mengatakan, saya tidak pernah perhatikan. Lalu sang pengangkut air berkata, ember bocor, bunga-bunga yang tumbuh di pinggir jalan ini adalah itu karena hasil karyamu. Ember bocor kebingungan. Saya tidak pernah menanam bunga. Mengapa bisa bunga-bunga itu tumbuh dengan sangat indah? Lalu sang pengangkut air berkata, air yang tumpah dari dalam tubuhmu ember bocor menyiram bunga-bunga yang ada di pinggir jalan ini. Dengan air yang tumpah tersebut, bunga-bunga tersebut kemudian bisa bertumbuh dengan siraman airmu. Karena bunga-bunga tumbuhan ini juga membutuhkan air. Sehingga mereka tumbuh subur karena setiap hari kita siram. Dan pada akhirnya bunga-bunganya pun sangat indah. Lalu sang pengangkut air katakan, tahukah engkau, ketika saya menghias rumah sang majikan, meja sang majikan dengan bunga-bunga, sang majikan selalu senang, selalu bahagia. Bahkan ada begitu banyak orang yang datang ke tempat ini memetik bunga-bunga ini karena bunga-bunga ini sangat indah dan cantik. Dan sang pengangkut air katakan, itu berarti kamu sangat berguna. Di tengah-tengah kelemahan menurutmu, engkau bocor, tetapi air yang keluar, yang tumpah dari dalam tubuh ember bocor itu, menjadi berkat bagi tanaman bunga-bunga bisa bertumbuh dengan sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Dalam kelemahan, dalam kekurangan, ternyata bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Tanpa disadari oleh ember bocor tersebut, kekurangannya, ia bocor, ternyata menjadi berkat bagi tumbuh-tumbuhan bunga-bunga yang dilaluinya sepanjang hari, setiap hari. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dikatakan Paulus, sebab jika aku lemah, aku kuat. Artinya bahwa dalam kelemahan Paulus, kelemahan hidupnya, tubuhnya, yang membuat ia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan penyerahan diri kepada Tuhan, itulah yang membuat ia tetap bersemangat, bersukacita di tengah-tengah berbagai macam keterbatasan kelemahannya, termasuk sakit penyakit yang dipikulnya saat itu. Terkadang seperti itu manusia, ibu bapak. Ketika menganggap diri sempurna, sombongnya bukan main. Orang yang merasa diri punya kekurangan juga minder, bukan main, tidak percaya diri. Tetapi lewat cerita tadi dan lewat firman ini, Rasul Paulus mengatakan, jangan pernah merasa rendah hati di tengah-tengah kelemahan. Mengapa? Karena semua manusia punya keterbatasan. Tetapi jangan juga tinggi hati di tengah-tengah ketika kita merasa diri sempurna. Ember bocor memberi sebuah inspirasi bahwa ketika manusia ada dalam kelemahannya, dan setiap manusia punya kekurangan dan keterbatasan dan kelemahan itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa, berkat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Karena itu saudara,
Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah minder. Jangan pernah patah hati. Tetapi yang mau dikatakan sama seperti yang Paulus katakan, tetap bersukacita, tetap bersemangat dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan hidup sekalipun, jangan pernah patah arang, jangan pernah patah semangat, karena Allah terus bekerja, Allah terus berkarya. Di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, justru kita tetap akan berserah diri, sehingga keberadaan hidup kita, entah kelemahan, entah kekurangan, atau kelebihan kita, akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama. Karena itu tugas tanggung jawab kita menjadi berkat bagi orang lain. Selamat menjadikan hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan ini yang sudah kedengaran dalam hidup kita. Sebuah sukacita memberikan kita perenungan yang indah bahwa hidup saya dan hidup saudara-saudara akan selalu dipakai oleh Tuhan dalam keberadaan hidup kita ketika kita berserah diri hanya kepada Tuhan. Kita membuka pelengkap Kidung Jemaat 255 merespon firman Tuhan ini sambil kita membawa persembahan syukur. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, kita akan nyanyikan bersama-sama. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita akan mendukung dalam doa kehidupan saudara-saudara kita yang menjadi keluarga penghimpun, keluarga Nyonya Rina Besua, Ibu Purus Tampang, dan juga keluarga Nyonya Alfius Allo, Nyonya Abia, dan Nyonya Yeduma. Mari berdoa. Kasih setiamu Allah yang memungkinkan kami ada dalam persekutuan hari ini. Kami diberkati lagi oleh firman-Mu. Dan biarlah berkat Tuhan itu tidak akan hilang dalam kehidupan kami, tetapi bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam sikap, tindakan, perbuatan hidup sehari-hari, tutur kata dan pikiran. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang beribadah hari ini, persekutuan perempuan, diberkatilah mereka semua. Para perempuan, para ibu-ibu akan menjadi ibu-ibu yang berhikmat bijaksana. Para istri menjadi istri yang tentunya bersuka cita dalam Tuhan. Suami-suami mereka semakin sayang, semakin cinta. Suami-suami mereka juga bertanggung jawab sepenuhnya. Berkati anak-anak mereka semua, sehingga persekutuan perempuan di dalam Tuhan diberkati. Anak-anak mereka tumbuh sehat dalam sukacita dari Allah. Kami berdoa buat jemaat-Mu secara umum. Berkati mereka yang tua, Tuhan selalu kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dalam pergumulan ekonomi, Tuhan selalu hadir, membuka cara, membuka jalan, sehingga berkat-Mu tetap dirasakan bersama-sama.
yang bergumul dalam pekerjaan, biarlah kelak di kemudian hari mereka mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga penghimpun dalam ibadah persekutuan perempuan hari ini. Ada Nyonya Rina Bezua, Ibu Pulus Tampang, berkati mereka dalam masa tuanya Bapak bersama dengan Ibu Alfius Alo. Sehingga dalam masa muda mereka, masa tua mereka, mereka akan selalu berhikmat bersukacita. Mereka tetap kuat dan tegar di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati hidup dan kehidupan pekerjaan mereka. Sehingga hidup dan kehidupan apa yang mereka kerjakan setiap hari, Ibu Rina Besua, Ibu Pulus Tampang, Ibu Nyonya Alfius Allo, Nyonya Abia, Nyonya Yaduma, semua akan diberkati Tuhan. Sehingga ya Allah, pekerjaan-pekerjaan mereka selalu berhasil. Mereka kuat, mereka sehat. Tuhan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit termasuk virus corona. Berkati cucu-cucu anak-anak mereka Bapak, sehingga cucu-cucu dan anak-anak mereka bersuka cita. Dalam rumah tangga mereka masing-masing penuh bahagia, dan kebutuhan-kebutuhan mereka dicukupkan. Tuhan memberkati rencana-rencana mereka. Kami berdoa Bapa buat hidup dan kehidupan pelayanan gerejamu. Biarlah pelayanan gerejamu semakin diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat. Secara khusus Tuhan memberkati jemaatmu, mempersiapkan diri sehingga esok hari Minggu yang akan datang esok kami boleh jumpa lagi dalam persekutuan yang indah di dalam nama Tuhan. Ya Bapa, berkati persembahan syukur, berkati semua yang beribadah, semua akan bersuka cita dalam berkat-berkat Allah. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah kami yang bermohon dan sempurnakan syafaat kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam Yesus yang sudah mengajar. Doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Karena itu, kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 248. Dan untuk hormat kemuliaan Tuhan, saya undang kita berdiri. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku, pelengkap Kidung Jemaat 248. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertobat. Jangan terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku. Dicemooh agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati jemaat, memelihara jemaat. Tuhan menuntun keluarga-keluarga penghimpun hari ini. Tuhan menjaga mereka keluar masuknya di rumah mereka. Menyatakan damai sejahtera dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih kepada Nyonya Rina Besua, Ibu Pulus Tampang, Nyonya Alfius Allo, Nyonya Abia dan Nyonya Yeduma telah menjadi keluarga penghimpun. Terima kasih anggota jemaat, anggota persekutuan perempuan yang telah mengikuti ibadah ini.
Selamat malam.